Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 35 ayat 9-15. Mari kita baca bersama. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul, Ketika Yakub menjadi Israel, Betel pun menjadi Betel. Kisah Yakub yang panjang perlahan-lahan mendekati akhirnya. Setelah perikop ini, Yakub memang sesekali muncul dalam kisah Yusuf, tetapi ia tidak lagi menjadi tokoh utama, melainkan secara bertahap bergeser ke latar belakang dalam kitab Kejadian. Perikop hari ini dapat kita pandang sebagai babak penutup dari kisah yang berpusat pada Yakub. Kisah penutup ini dirangkum dalam dua nama, Betel dan Israel. Keduanya tidak muncul untuk pertama kalinya di sini. Yakub pernah mengalami perjumpaan di Betel saat melarikan diri ke rumah pamannya, dan ia menerima nama Israel saat kembali dari sana. Di bagian akhir kisah Yakub, kedua nama ini muncul kembali karena kehidupannya memang dapat dirangkum oleh kedua nama tersebut. Pertama, Betel. Betel adalah pengalaman Yakub ketika ia yang telah meninggalkan rumahnya justru menemukan rumah Allah. Di sana ia menyadari bahwa ia tetap dapat berjumpa dengan Tuhan. Betel adalah momen yang menghancurkan prasangkanya bahwa Allah hanya tinggal di satu tempat, yaitu di rumah ayahnya, Ishak. Di Betel inilah ia mengalami bahwa Allah hadir di seluruh alam semesta dan senantiasa menyertai dirinya yang telah pergi dari rumah. Pengalaman semacam ini, ketika prasangka dan pemahaman kita yang sempit dipatahkan, sehingga kita dapat melihat Tuhan sebagaimana Ia ada, adalah pengalaman yang sangat penting bagi pertumbuhan iman. Sebab, bahkan di tengah kehidupan beriman sekalipun, banyak orang yang tanpa sadar hidup terkurung dalam prasangka-prasangka tertentu mengenai Tuhan. Memecahkan stereotip dan prasangka ini sangat penting dalam pendewasaan iman, karena inilah momen ketika kita, laksana anak ayam yang memecahkan cangkangnya, berhasil menerobos batasan pemahaman kita sendiri untuk mengalami Tuhan yang jauh lebih dalam, luas, dan agung. Bagi Yakub, Betel adalah pengalaman yang memecahkan stereotip iman yang selama ini ia pegang. Iman kita bertumbuh bukan dengan memenjarakan Tuhan dalam kotak pemahaman kita, melainkan dengan menempatkan Dia pada tahtanya yang maha tinggi dan memandangnya dalam kemuliaannya. Pengalaman seperti inilah yang sangat penting. Setiap kali saya menguraikan Alkitab dalam khotbah, seringkali ada jemaat yang berkata seperti ini, "Sudah puluhan tahun saya menjadi orang percaya, sudah berkali-kali membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan, tetapi baru kali ini saya mendengar perikop ini dijelaskan dan dikhotbahkan seperti ini." Saya sering bertemu dengan orang-orang seperti itu. Padahal saya tidak menafsirkan Alkitab dengan cara yang aneh atau istimewa. Saya hanya berusaha menafsirkannya sebagaimana adanya. Lalu mengapa firman yang saya sampaikan terasa baru atau unik bagi mereka? Itu karena banyak orang membaca Alkitab dengan kacamata prasangka dan pemahaman yang sudah terbentuk, sehingga mereka seringkali salah mengerti atau bahkan melewatkan makna sesungguhnya yang terkandung di dalamnya. Saat kita membaca Alkitab sebagaimana adanya, kita akan menemukan anugerah Tuhan yang jauh lebih besar tercurah bagi kita. Melampaui prasangka untuk melihat Tuhan sebagai Tuhan dan membaca Alkitab sebagai firman-Nya memang terdengar mudah, tetapi sesungguhnya ini bukanlah hal yang gampang. Oleh karena itu, pengalaman Betel, pengalaman melihat Tuhan sebagaimana Ia sesungguhnya, juga sangat penting bagi kita. Kedua adalah Israel. Jika Betel adalah nama sebuah tempat di mana Yakub berjumpa dengan Tuhan, maka Israel adalah nama baru yang diberikan kepada Yakub sendiri. Seperti yang kita ketahui, Israel berarti dia yang bergumul melawan Allah maupun manusia, dan menang. Sebenarnya, ada hal yang lebih penting dari arti nama itu sendiri, yaitu fakta bahwa hubungan dan pengalamannya dengan Tuhan telah menjadi namanya. Ini sangat penting, karena Tuhan telah masuk dan memberi makna pada namanya.
Namanya menjadi nama yang diberi makna oleh Tuhan. Hidupnya menjadi hidup yang didefinisikan oleh Tuhan. Bagaimana identitas seseorang ditentukan? Orang yang tidak mengenal Tuhan seringkali mendefinisikan identitas mereka berdasarkan tempat asal, orang tua, atau marga. Misalnya, orang Korea sering memperkenalkan diri dengan menyebutkan klan mereka, seperti, saya adalah Kim dari klan Kim Hae, atau saya adalah Park dari klan Milyang. Pengenalan diri seperti ini mengandung informasi tentang asal-usul dan garis keturunan. Di timur dekat kuno, seperti yang kita baca dalam Alkitab, nama orang tua sering dijadikan identitas. Contohnya adalah Bar Yunus, yang berarti anak Yunus, atau Bartimeus, anak Timeus. Hal yang sama berlaku untuk perempuan, seperti Batsyeba anak Eliam, atau Batsyeba istri Uria. Namun, identitas yang ditentukan oleh daerah atau orang tua bukanlah identitas yang abadi, yang tidak tergoyahkan, dan tidak akan berubah. Bahkan nama keluarga yang dianggap penting di seluruh dunia bisa saja diubah. Seperti yang kita tahu, keturunan Wanggeon dari dinasti Goryeo mengganti nama marga mereka setelah dinasti itu runtuh. Dalam sejarah yang lebih modern, beberapa kerabat Hitler bahkan mengubah nama keluarga mereka menjadi nama lain, termasuk yang bergaya Inggris sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Standar seperti marga atau daerah tidak bisa menjadi identitas yang abadi. Itu adalah identitas buatan manusia yang dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, jika hubungan dan pengalaman dengan Tuhan terukir hingga ke dalam nama seseorang, hal itu akan menjadi identitas sejati orang tersebut. Identitas yang tidak akan pernah berubah. Dalam hal inilah, nama Israel menjadi begitu penting. Pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan telah terukir dalam namanya. Hidupnya telah menjadi sebuah kisah yang di dalamnya Tuhan turut berkarya. Dalam perjalanan Yakub, Betel dan Israel menjadi sangat penting. Betel, tempat ia bertemu Tuhan secara mendalam, dan Israel, nama yang ia terima dalam hubungannya dengan Tuhan. Kehidupan Yakub kini adalah kehidupan yang tolok ukur dan identitasnya adalah Tuhan. Hidupnya dapat dirangkum oleh kedua nama ini, Betel dan Israel. Namun saudara-saudari, menyimpulkan kehidupan Yakub hanya dengan dua nama ini adalah tindakan yang terburu-buru. Karena di dalam perikop hari ini, ada satu nama lain yang jauh lebih penting. Nama terpenting dalam kehidupan Yakub, yang juga muncul. Mari kita baca bersama-sama perikop hari ini, Kejadian 35 ayat 11. Mari kita baca bersama. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Amin. Di sini muncul sebuah nama Allah, nama yang diperkenalkan langsung oleh Allah sendiri. Allah memperkenalkan dirinya sebagai apa? Ia memperkenalkan dirinya dengan berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Ibrani, ini adalah El Shaddai. Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, memberkatinya dengan janji beranak cucu dan bertambah banyak, dan sekali lagi mengingatkannya pada janji tentang bangsa dan raja, sebuah berkat yang telah ada sejak zaman Abraham. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, nama ini memiliki arti yang lebih istimewa dalam kehidupan Yakub. Mengapa? Karena nama El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, sesungguhnya telah muncul di awal perjalanan hidup Yakub. Bagi yang membawa Alkitab, mari kita buka Kejadian pasal 28 ayat 1-4. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu, Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Kiranya ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Amin. Ishak memanggil Yakub dan memerintahkannya pergi ke rumah pamannya, Laban. Saat melepas kepergian Yakub, Ishak tentu cemas akan nasib anaknya yang pergi seorang diri. Namun, ia menyerahkannya ke dalam perlindungan nama Tuhan dan memberkatinya. Dalam ucapan berkat inilah nama El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, pertama kali dikaitkan dengan Yakub. Perjalanan hidup Yakub, boleh dikatakan, dimulai saat ia berangkat ke rumah pamannya. Di titik awal inilah berkat El Shaddai menyertainya. Ishak menyerahkan Yakub ke dalam tangan Allah yang Maha Kuasa dan memberkatinya, memohon agar El Shaddai memberinya keturunan yang banyak,
hingga menjadi sekumpulan bangsa, dan menganugerahkan kepadanya tanah perjanjian itu. Berkat itu diteguhkan kembali dalam kop kita hari ini. Kini, di akhir kisahnya, Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Yakub, meneguhkan kembali janji yang pernah ia terima dari ayahnya. Seakan-akan Allah berkata, berkat yang dahulu menyertaimu saat engkau berangkat, kini aku sendiri yang akan menggenapinya. Jadi, kehidupan Yakub adalah kehidupan yang dimulai dengan El Shaddai dan diakhiri dengan El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa berkarya dalam hidupnya. Menuntunnya dari seorang yang tidak punya apa-apa hingga menjadi Israel yang diberkati. Inilah kehidupan Yakub. Namun, saudara-saudari, bukan hanya kehidupan Yakub yang demikian. Saya percaya. Kehidupan semua orang percaya juga dimulai dengan El Shaddai dan diakhiri dengan El Shaddai. Allah terlebih dahulu mendatangi kita yang bukan siapa-siapa, menjadikan kita anak-anaknya, dan memberkati kita. Hidup kita yang tadinya hampa dan tak berarti, kini dipenuhi makna yang agung sebagai anak-anak Allah yang terberkati. Hingga hari ini, Dia terus membentuk kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam perjalanannya yang sepi dan tanpa bekal menuju rumah pamannya, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, menjumpainya di Betel. Di tempat asing itu, Tuhan meyakinkannya, engkau tidak sendirian, aku menyertaimu. Allah berjanji, kemanapun engkau pergi, aku akan besertamu. Melalui Betel, El Shaddai menolong Yakub untuk mengenal Tuhan lebih dalam, melampaui segala prasangkanya. Kemudian, di jalan yang menakutkan saat ia harus kembali dan bertemu dengan Esau, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, menjadikan Yakub sebagai Israel. Dia mengukirkan pengalaman ilahi itu ke dalam nama Yakub, dan dengan demikian, identitas hidup Yakub menjadi terikat kepada Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang terkasih, di jalan hidup kita yang terkadang sepi dan menakutkan, kita pun akan dijumpai oleh Allah yang sama. Kiranya kita semua mengalami perjumpaan yang meneguhkan iman dan mempererat hubungan kita dengannya. Sama seperti kehidupan Yakub yang dimulai dengan El Shaddai dan diakhiri dengan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa akan membuka dan menuntun setiap hari dalam hidup kita. Seluruh hidup kita adalah kisah yang dimulai, dijalani, dan dipimpin oleh El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kiranya kita semua hidup sebagai umat yang senantiasa menikmati berkat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati saudara sekalian.